tahun 2023. Sebelumnya Komnas di Jakarta. Ya, kita dari BW Prestasi telah hadir di sini dengan panitia bantuan dari Pemprov Kalsel. Saya perkenalkan saya sendiri sebagai speaker pertandingan. Ya, yang pertama di sebelah kanan dulu ya, Pak Subandrio Technical Delegate nih ya. Jadi yang mengatur dari verifikasi kepada pihak Komi, dan sebelah kanan saya Herman Kurniaji, sarjana hukum ya, nanti sebagai ketua Dewan Hakim, dan sebelah kiri saya Pak Novian Sergat ya, Bidang Arbiter, Bidang Master, nanti ketua wasit, dan ketua perinnya Desi Apriliana ya. Dan alhamdulillah ya, kita tentu lagi di sini untuk Komnas. Nah, Komnas tahun ini kami anggap luar biasa ya. Nah, luar biasa yang pertama, panitia Pemprov sini dan Bapomi ya bisa mengadakan wasitnya cukup banyak 51 orang ya. Kita beri tepuk tangan kepada sebagai kesempatan sebelum kita bahas technical meeting hari ini, maka dulu ya lanjutkan sekata dua kata dari technical delegate Bapak Subandrio. Ya. Saya akan mulai. Nah, saudara-saudara, kita terima ini peraturan pertandingan cabang olahraga catur yang baru. Nah, di buku TETA itu ada perubahan ya. Yang pertama ya, peserta atlet catur yang mengikuti Komnas ke-18 Kalimantan Selatan adalah atlet yang tergabung dalam kontingen utusan dari Bapomi Provinsi. Nah, kita sudah dapat daftarnya ya, aslinya. Nah, nanti kita verifikasi nanti sekaligus juga kemudian siapa saja yang main bergu, siapa saja yang main perorangan. Sekarang kalau besok udah ada lagi ya, besok kita udah nggak terima lagi. 2, peserta adalah mahasiswa aktif kuliah pada program diploma serata S1 dan serata S2 ya. Ini ada perubahannya dia ya, perguruan tinggi swasta ataupun negeri terdaftar di PD Dikti. Oke, jadi nanti daftar ini udah resmi. Peserta adalah mahasiswa perguruan tinggi Diklat, KTM, KRSN serta surat rekomendasi. Usia maksimal 23 tahun kelahiran 2000 atau sesudahnya. Setiap Bapomi Provinsi dapat mendaftarkan maksimal 2 atlet putra, 2 atlet putri nomor perorangan yang telah memenuhi syarat untuk kategori maksimal 1 putra dan 1 putri terdiri dari 4 orang putra, 4 atlet putri yang telah memenuhi syarat untuk seluruh kategori. Yang terdaftar di sini kurang lebih 130 ya. Jadi ini peserta banyak 130 orang. Waktunya, tempatnya ya, tanggal pelaksanaan 14 besok 19 November. Tempat pelaksanaan di Gedung Serbaguna LM Banjarmasin. Oh, ya. Nanti saudara-saudara bisa lihat tempatnya. Technical meeting waktu pelaksanaan sekarang 13 November ya, waktunya jam 16, ruang 1 LM Banjarmasin. Jenis pertandingan kelompok putra, perorangan bergu, kelompok putri, perorangan bergu. Nomor yang dipertandingkan 3, catur standar, catur cepat, dan catur kilat ya. Medalinya ada 16. Nah, waktu pikir ya 90 menit 30 detik standar, empatnya 15 menit, kiriman 10 detik, catur kilat 3 menit 2 detik.
Kota pemain jam Pemprov Pak Pupi dapat mengirimkan pemain putra maksimal 2 orang dan pemain putri maksimal 2 orang. Berikutnya jam Teguh Pemprov Pak Pupi mengirimkan maksimal 1 regu putra dan 1 regu putri masing-masing aturan. Ya, peraturan permainan biasanya per 1 Januari. Saudara-saudara diingatkan kepada mahasiswa, ya, kita per 1 Januari 2023 intinya nih jangan ingat, karena masih banyak mahasiswa yang salah mencatur sekarang tidak ada yang langsung kalah. Ingat ya, karena di viral net itu ada tuh mas, ada yang berpegang klaim kita menang, ada yang open skak kita menang, ada tuh ya. Kalau dikasih tahu ya, itu intinya 2023 ya, 1 Januari 2023 tidak ada yang langsung kalah. Yang langsung kalah tuh HP, jam tangan, elektronik, ya, rokok. Nah itu yang langsung kalah. Yang lain kalah. Ya, tinggalkan dan. Jadi 1 Januari ya. Ya, nama pertandingan jika minimal diikuti 6 Bapumi provinsi. Babaknya semua tentu standar cepat dan kilat 7 babak. 7 babak ya. Kalau 9 waktunya nggak sampai ya. Jadi 7 babak. Kalau internasional 9 babak ya. Jika, nah ini ada pengecualian. Jika satu nomor hanya diikuti kurang dari 9 orang nih ya, tentu pemain, maka diadakan sistem round robin di tengah kompetisi. Ya, tidak kurang dia. Ya. Batas WO adalah 30 menit catur standar, 15 menit catur cepat, dan 3 menit catur kilat. Jadi tidak ada yang langsung kalah, harus start ada. Ya, ada waktunya 30 menit. Peserta diberikan waktu 5 menit sebelum pertandingan dimulai untuk mengambil seperti penonton gitu. Ya, penonton itu kita beri waktu 5 menit sebelum bertanding boleh moto. Ya. Nah, kita ada pengalaman prapon, ya, udah dicoba, udah 3 daerah, ya, di Palu, di Ambon, Jogja, kemarin di Riau. Kita kasih kesempatan penonton ofisial bisa masuk dengan kartu khusus. Tapi kalau misalnya udah mulai bisik-bisik, ada orang yang bisik-bisik, apa yang boleh lagi, ya, nah, kita coba. Jadi cobalah kita nonton pertandingan kita bisa ditonton. Tapi kalau udah jelas, pemain yang berasal satu provinsi memiliki peringkat 50% tidak akan ditemukan. Ya. Perinya lihat di www.chessbisat.com. Jadwalnya yang pertama besok main catur standar. Ya, saudara-saudara, catur standar ya, mainnya lama 90 menit 30 detik. Rata-rata menghabiskan waktu 4 jam. Jadi ya bisa ngelamun lah 4 jam. Ya, itu kali 5 jam. Ya, mainnya ada 2 babak. Selasa 2 babak, Rabu 2 babak, Kamis 2 babak, Jumat. Nah ini khusus Jumat, kalau diperhatikan waktu mainnya dimajukan, jadi bukan 8.30, jam 8. Nah, ingat ya, karena suka kemarin tuh di Riau, Prapon, datangnya terlambat ya, karena nggak baca. Jam 8, hari Jumat mainnya jam 8, karena hari Jumat main Jumatnya kurang lebih jam 12. Kemudian catur ya, catur cepat, dan terakhir catur kilat. Ya. Catur kilat. Betul, tandingan format pertandingan bergudang putra putri 4 orang pemain masing-masing, ya, putra dan putri. Belum bertandingan isi daftar hidup ada. Ya, daftar hidup ya. Nanti saudara Jesse akan memberikan kepada saudara untuk isi. Ya. Ya. Susunan pemain setiap babak tetap. Ingat loh, ya.
jangan ganti-ganti 1 ke 4, 4 ke 1 ya. Susunan urutan pemain setiap babak tetap. Kalau kalah, apa akibatnya? Kalah ya. Ingat tuh dia, salah duduk juga kalah. Misalnya si Dani salah duduk, mau duduk waduh masuk ketika salah kalah ya. Jadi ingat ya, susunan pemain tetap ya. Oke, ya kan? Susunan pemain ya berdasarkan apa dia? Ya, berdasarkan gelang master dan Eloret. Oke, ya. Kalau di pon besok ini kita berdasarkan Eloret aja. Ya, Eloret tertinggi. Nomor 1 tinggi, 2, 3, 4. Ya. Jadi sekarang saudara-saudara angkatan punya banyak nganggur, ya. Jadi tapi jangan salah dulu pemainnya ya, jelas itu. Batas waktu pengisian susunan ya 10 menit. Ingat tuh dia, kalau saudara terlambat ya kan gunakan daftar dulu. Ya, nanti kita pakai kotak, ada kotak isian ya kan dibikin, masuk di situ. Hah? Apa ini? Tetap ya. Kamu ada lagi? Ayo lupa saya. Nggak ada cadangan ya. Oke. Ya udah masuk bos lagi Pak ya. Pemain yang salah duduk dinyatakan kalah. Ingat tuh dia kata punya jadi tugasnya lihat anak buahnya, lihat siswanya duduknya salah apa enggak. Ya, hitungan kalah. Rekun yang menang baik skornya 3-0, rekun yang menang 4-0. Penentuan juara ya. Ini udah di isi 1 victory point, 2 head to head, 3 full house, 4 SP, 5 PS. Perorangan. Kalau perorangan setengah kompetisi 1 FP, 2 head kontak, SP, bid number dan PO. Berbu MP hasil pertandingan yang bersangkutan yang berada dalam kompetisinya victory point. Ingat tuh ya, match point dari kontak. Dulu ya kita pakainya match point, victory point baru pertandingan. Kalau tapi sekarang ini match point hasil pertandingan yang bersangkutan victory point, buhos dan SD. Untuk pertandingan setengah kompetisi bergu match point hasil pertandingan victory point, SP dan playoff. Nah khusus untuk pemain terbaik victory point ini kita ada ya medalinya victory point-nya untuk pemain 2 presentasi, 3 ranking review. Ya kalau poinnya sama jadi terakhirnya berdasarkan rank. Peralatan disediakan oleh panitia. Ada jam, ada nomor catur, ini catur jamnya belum ada. Nah, pokoknya digital ya. Wah, digital. Notasinya kan konek. Ini notasi ya. Nah, untuk notasi aturan mainnya diingatkan sampai detik terakhir harus nyata. Nggak ada istilahnya 3 menit, 2 menit, 1 menit hingga 1 detik saudara harus nyata. Ingat ya, karena kalau notasi ini agak sensitif. Yang pertama, tidak ada boleh coretan dalam notasi. Kalau Anda ada coretan dalam notasi, wasit atau pemain bisa klaim dan kalah saudara. Ya, nah ini dia notasi. Ya, jadi hati-hati menotasi. Ya, ada pemain dunia itu, ya, baru jalan semenit langsung kalah. Karena apa? Notasinya digambar orang. Ya. Nah, jadi notasi ini tidak boleh. Kemudian kalau misalnya yang menang sampai lapor lagi adalah ya menang, satu lagi adalah kalau remis adalah pemain putih. Kalau dia lupa nggak melapor ke wasit untuk lewat babak selanjutnya hasil yang bersangkutan 0-0. Oke, jadi pemain jangan lupa ya. Kalau nggak lapor ke wasit kita tinggalin aja. Ya, protes langsung kepada wasit
apabila jadi berlangsung. Protes bayarnya 15, bayarnya 2,5 juta. Mau besar nih, ya. Tapi ini prosesnya kalau benar dikembaliin ya. Cabang lain udah dikembaliin Pak. Ya, Dewan Hakim di sini nggak ada duit jadinya. Kalau kita sebenar ya. Jadi setelah 15 menit protes, Dewan Hakim 5 orang, 1 dari PB, kita 2 dari tunjuk PB, 2 dari peserta saudara-saudara. Ya, jadi jumlahnya 5. Oke, dan seperti terakhir. Wasit ketua, wasit anggota. Ya. Keputusan Dewan Hakim adalah final. Ya, mengikat dan tidak dapat diterima juga. Ya. Susunan Dewan Hakim, ketua yang ditunjuk dari PB, Dr. Anda Serman Kurniadi, rencana hukum. Ya. Anggota Yusuf Santriono, Vida Arbiter dari Jawa Timur, mana Yusuf? Siapa? Wah ya, ya. Bisa jamblang ya. Ketiga, anggota Profesor Dr. Hamka. Weh, mana ya? Hamka? Ya. Nah ini kemudian pilihan ya. Nah saya sudah pilih 1, 2 orang ya. Upi Darmayana Tamin Bidangter ya. 2 Rian Maulana wasit nasional Aceh. Oh kemudian. Oke ya. Oke 5 orang. Yo ya. Pokoknya bapak-bapak pas saya beres Pak. Yang sunah-sunus ya. Kapten Teguh. Kapten Teguh yang seluruh pemainnya telah selesai bertanding tidak diperkenankan berada di arena pertandingan. Jadi harus ingat kalau pemain sudah selesai harus keluar. Jadi saudara nggak bisa lagi duduk enak-enak aja, apalagi yang kalah. Ya, yang kalah berenung aja jadi ya. Itu nggak bisa lagi hak ya. Bapak ya, saudara kalau kasih tahu siswanya kalau sudah kalah ya jangan nangis di lapangan Pak ya. Nangis boleh di luar. Ya. Kapten Teguh tidak berkenan bicara langsung dengan pemainnya selama pertandingan berlangsung. Nah, ada hal-hal khusus ya. Apabila kalau anak buahnya menanya, saya boleh nulis apa tidak? Kapten Teguh hanya ngangguk aja, nggak boleh pakai AI ya. Oke, Kapten Teguh maaf ya. Nanti saudara bisa dipanggil masuk ke dalam, misalnya ada anak buahnya mau nanya, saya boleh nulis apa tidak dan lain-lain ya. Jadi aturan mainnya tidak ada bicara. Ya. Selanjutnya kalau pemainnya istilahnya mau komplain ke wasit, angkat tangan ya, jangan berteriak. Ini angkat tangan wasitnya panggilnya banyak benar. Wasit, nggak ada tuh Pak. Yang manggil itu adalah di Indonesia aja Pak, di luar negeri nggak ada. Ya, apalagi ada teman jatuh berurut. Akan mencatur bila tepat tak wasit ya. Tapi saudara kan akademis ya, calon sarjana, calon apa segala kan ya. Jadi tidak ada kata bicara. Yang kedua kalau remis nggak ada ngomong Pak ya. Remis itu hanya kasih tanda aja. Tandanya gini Pak ya. Tangan-tangan ya, tangannya tapi di sini lah, jangan tangan di jidat Pak, gila dia sini, oke? Ya, kalau kasih tahu itu adabnya istilahnya bermain candu. Jadi tidak ada kata-kata berteriak, wasit lah ngomong candu, istilah ya. Jadi Kapten Teguh hanya diperkenakan memberi jawaban pertanyaan dengan anggukan atau gelengkan kepala kepada pemainnya untuk menerima, menolak, menawarkan remis dan lainnya. Itu aja, tidak ada lagi komentar ya. Kalau misalnya itu di komentar, oh jangan remis, kamu bisa menang, jalannya nggak ada ya. Selanjutnya WC, kami harapkan WC-nya only pemain, ada beli official bisa sama-sama WC ya. Karena banyak kejadian
itu ofisial kapten tentunya berbicara atau memberitahu di ruang WC. Oke, Pak ya. Jadi bapak-bapak tolong kasih tahu dan juga diinformasikan di WC itu tidak ada beda tempat. Ketentuan khusus: seluruh pemain, ofisial, manajer, penonton harus rapi, sopan, dan bersepatu masuk ruangan serta ID card. Kalau ID card hari ini udah dibagi, besok yang tidak masuk ke ruang pertandingan tidak bisa masuk. Nah, jadi saya mau nanya nanti panitia. Ya. Jadi pemain wajib pakai ID card. Kalau enggak, nggak boleh masuk. Nah, makanya saya mau tanya sekarang nih, ya, ID card. Seluruh pemain, ofisial, manajer silakan merokok. Nah, itu udah biasa Pak ya, merokok itu barang haram di dalam pertandingan catur. Hah? Belum lengkap. Belum lengkapnya berapa persen? Berapa banyak? Mudah-mudahan hari ini semua selesai ID card ya. Seluruh pemain dilarang pakai jam tangan digital di dalam ruangan pertandingan itu, ya. Karena pengalaman kami dalam tahun ini, ya, jam digital ini kalau Bapak ke Jakarta, ke Glodok, harganya 500.000 Pak. Nah, mesti tahu Pak, kalau mainnya gini, ya. Sama kayak itu Pak, udah pakai alat banyak bahaya lah Pak. Jadi jam tangan jangan dibawa Pak ya. Jam, ya, karena sekarang jam tangannya pada pinter Pak, kasih informasi. Serta wajib mengisi skor sheet. Ada contoh? Nanti. Skor sheet dan kertas ilustrasi tidak ada coretan dan ditandatangani oleh wasit. Lapak, ya. Di sini ada tanda tangan putih, hitam, merah. Pemain yang mana wajib melapor dan tertulis adalah pemain bukti wajib melapor. Atau lewat babaknya tidak ada lagi laporan, jangan kosong-kosong. Apabila sampai seluruh pertandingan telah selesai dimainkan pada babak tersebut, pemain belum juga melaporkan hasilnya kepada wasit, maka dinyatakan hasilnya kosong-kosong. Seluruh pemain, kapten, manajemen, penonton dilarang HP ya. Jadi 3 tuh ya. HP, jam tangan, ya, merokok Pak, itu langsung kalah. Bila pemain tidak memenuhi ketentuan dan peraturan pertandingan ini, tidak mengindahkan ketertiban dan sopan santun maupun di luar dalam pertandingan, maka hukumannya 1 peringatan lisan tertulis, 2 kalah, 3 dikeluarkan, dan tidak diperkenankan mengikuti pertandingan. Ya. Kalau kapten, ketua, ofisial, manajer tidak memenuhi ketentuan, misalnya Bapak ada bisik-bisik atau bagaimana, Bapak dikeluarkan dalam arena pertandingan. Hasil: setiap kategori pertandingan yang diambil 3 besar yang mana peringkat pertama, kedua, ketiga, emas, perak, dan perunggu. Kita tidak ada juara bersama Pak ya. Ya, ingat tuh dia. Di catur tidak ada juara 3 bersama, ya. Jadi emas, perak, perunggu. Emas, perak, perunggu. Ya. Hal-hal yang belum diatur dalam cantum dalam peraturan ini akan diputuskan pada waktu ketika meeting ini. Ya, bertanda Banjarmasin hari ini inspektur pertandingan saya sendiri Hedi Jamal dan wasit ketua Bapak Novian. Ya. Nah, nanti Bapak Novian akan menjelaskan teknis aturan dalam catur, ya, kalau ada nanya. Kemudian mari kita dengar Dewan Hakim. Nah, Dewan Hakim itu kerjanya berat ya, terpilah, tercepat, dan terstandar. Orangnya cuma 5. Dewan Hakim ini seperti MK, hasilnya mengikat dan final. Ingat tuh dia, ya. Benar, bagaimana? Ya, silakan kepada saudara Herman.
Terima kasih Pak Dede Jamal. Saya tidak akan panjang lebar karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Dede Jamal pertandingan. Masalah peraturan nanti akan disampaikan oleh Pak Novian Siregar. Hanya seperti tadi disampaikan bahwa Dewan Hakim itu keputusannya final dan mengikat. Jadi apabila nanti terjadi protes kepada putusan wasit, ya, kemudian banding ke Dewan Hakim, maka nanti Dewan Hakim lah yang akan memutuskan. Dan keputusan itu adalah tidak bisa istilahnya kalau di bahasa hukum itu sampai PK gitu ya. Jadi hanya sampai dengan keputusan Dewan Hakim, tidak bisa lagi banding ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu nanti mohon tentunya kepada para wasit yang bertugas dapat melaksanakan tugas sebagai wasit dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Nanti kalau ini kan hanya saya menyampaikan saja sebagai Dewan Hakim. Nanti masalah teknis kan ada bagiannya Pak Novian Siregar untuk wasitnya. Yang dibacakan peraturan dari ada yang saya tanyakan. Oh iya nanti silakan. Ya, saya hanya menyampaikan saja bahwa itulah tugas Dewan Hakim. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Ya. Tadi kalau Pak Novian ke wasit bilangnya ada bertanya kita jawab. Apa bertanya? Silakan. Mana Pak? Jadi ini jadwal sudah tertulis Pak. Singkat aja Pak. Jadi Bapak pertama jam 8.30 terus Bapak selanjutnya 4.30 sesuai jadwal ini. Yang saya bertanyakan adalah jamnya ini jam wasit Pak. Yang dipakai jam wasit atau jam semua peserta kan jam wasit. Terima kasih. Nanti di tempat pertandingan kita pasang jam, ya. Jadi sama ya. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Mungkin sambil bertanya untuk memperjelas Pak, misalnya kami membawa tim putra 6 orang, 4 orang beregu dan 2 orang perorangan. Nah, untuk catur cepat dan kilat yang belakangan, apakah boleh diseleksi dari 6 ini? Kalau yang pertama kan standar atau klasik dulu, setelah itu kan cepat dan kilat. Nah, untuk cepat dan kilat ini, apakah yang beregu dan 6 ini boleh diacak? Siapa yang akan mewakili di standar di cepat atau kilat? Mungkin itu aja Pak. Yang lengkap itu Pak, berarti lengkap Bapak ya. Itu tidak bisa karena di sini udah ditentuin 2 pemain perorangan dan 4 pemain beregu. Ya, perorangan cepat dan kilat Mas. Cepat kilat juga Pak, kalau udah 6 Kita kan yang pertama main di standar semua. Ya. Standar kemudian baru paham saya misalnya duanya anggap nggak main dari beregunya mau dimainin ke perorangan ya. Ya. Boleh seperti itu. Ya. Udah paten Pak. Udah paten. Berarti tim yang membawa 4 orang untuk regu tidak ada mainan di satu tim. Ya, sepakat seperti itu. Jadi makanya kami sekarang kalau diberi kesempatan tim yang membawa 4 orang dalam 4 orang berarti dia bisa nanti main di wakilnya di cepat dan di kilat. Kalau itu boleh Pak, yang nggak boleh yang udah lengkap dua perorangan 4 regunya udah lengkap ya. Tim lengkap Pak. Ya artinya nggak konsisten Pak. Ketika dia sudah main regu dia boleh main di kilat dan cepat. Artinya boleh aja terserah aja. Dari yang kami yang mewakili keputusan itu. Tempat ya? Ya, Bapak pindah tempat. Pindah tempat. Kalau Bapak udah daftarnya itu nggak bisa berdua, itu ada namanya Pak. Nggak bisa pindah tempat. Satunya Pak. Kami berdasarkan regu daftar perorangan 2 4 regu. Jadi dia nggak bisa main balik perorangan ulang balik. Yang main walaupun di cepat kilat. Ada yang kosong aja Pak. Boleh itu?
Nggak boleh. Oke, bagaimana yang lain? Yang lain. Silakan Pak. Pak Coba. Tunggu dulu Pak, ada yang pertanyaan satu Pak. Satu dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Henry. Memang saya sebetulnya kasih masukan aja gitu ya. Jadi bukan saya nih, saya udah dengar kabar saya buat gaduh gitu. Bukan ya. Jadi ini jangan ditanggapi gitu. Malah saya mau bantu nih. Ya, jadi ini banyak yang boleh dikatakan banyak yang keliru gitu. Ya, mengenai tie break dan sebagainya. Ini yang saya akan tanyakan. Oke, yang pertama memang tadi yang ditanyakan Bapak itu jadi rancu. Ya, jadi penambahan medali ya itu harus proporsional gitu loh. Jadi yang wajib jangan dibuang gitu loh. Sekarang bayangin para orang main bergunya nggak main gimana? Tapi itu udah terjadi, ke depannya jangan gitu. Ya. Jadi waktu saya di Pomnas 2019 itu saya mau 36. Tapi nggak dikasih, itu juga nggak proporsional. Karena nanti yang bergu main 6 kali gitu loh. Ya kan? Dapat 6 nomor dia. Jadi yang udah benar udah 12, itu untuk kedepannya catatan gitu. Ya makanya kan jadi yang hanya bawa 4 jadi minta main di perorangan. Oke ya, itu kerancuan. Oke, yang berikutnya di tie break banyak. Pertama, yang papan terbaik ini persentase, saya mau tanya dulu, ini gimana caranya persentase? Ini kan ada victory point persentase. Jadi misalkan gini, ini 7 babak. Kalau saya main 5 babak tuh saya berhenti, gimana tuh? Kan 100%. Saya nggak main lagi gitu. Itu ya. Banyak nih. Nah, gimana tuh solusinya? Nah, itu ya. Ini bukan buat gaduh ya. Saya bantu ini. Ya, saya jawab untuk yang Ya. papan terbaik kan maksudnya pertanyaannya. Betul. Itu kita lihat pertama ya kayak tie break victory point. Ya. Victory point bila sama kan kalimatnya bila sama. Betul. Ya, bila sama dilihat persentase. Ya. Ya, Nah, persentase gimana? itu otomatis di Swiss manager Ya, betul, otomatis betul, ya. betul. Misalkan tadi saya bilang kalau Ya. saya berhenti di babak kelima, Ya, 5 poin. ya saya nggak main lagi. Ya, 5 babak. Nah, dibaginya 5/7 atau Ya. 5/5? Ya, 5. Hah? Udah 5/5 dia 100. Cuma 100%. poinnya kalah sama yang 6. Misalnya ada yang 6 kalah. Lah gimana? Ya karena kan poin pertama poin. Pertama ini rancu ya. Ya. Jadi saran saya Ya. itu lebih baik ya. Udah high ranking aja. Selesai ya high rank itu seperti yang kita para game gimana sih? Iya kan? Ini rancu loh gitu loh. Orang main 5 terus berhenti gimana? Poinnya 6 lah. Nggak bisa. Nggak ada begitu. Kecuali emang kalau di Olimpiade memang begitu. Tapi ini kan nih perebutan medali loh. Kalau dihilangin persentase bisa langsung ranking regu. Nah iya. Atau di situ dihitung lagi, misalkan buhol dan sebagainya kan perorangan. Dia ketemu 7 apa? Ya, kalau- bergu 7 apa? Ya 7 7 babak kan bisa Kalau dihitung. saya sarannya gini ya. Ya. Kalau yang bergu khusus bergu ya hasil perorangan papan. Kalau forfeit di hasilnya papannya nggak masuk. Misalnya menang WO, Ya. ya, Udah dicoba. main, udah saya coba, nggak masuk. Itu nggak masuk, ini hitungnya seperti hitung rating. Jadi emang dianggap nggak main kan? Ya. Dia nggak masuk. Jadi kita mesti hitung manual. Ya. Ya, jadi ingat, kalau setuju itu ya, Iya, iya. itu Kalau hitung manual gitu ya. Maksudnya menang WO. Sistem itu nggak dijumlah. Paham maksudnya? Kalau keregu dijumlah sama dia menang WO 3 itu dijumlah sama dia. Ya, menang baik 3, menang regu 4 gitu
jumlah, cuman ke orang-orang ini nggak masuk. Ya, enggak, saya belum coba setahu saya. Ya. Itu forward bisa. Karena gini, kalau salah duduk aja, Ya. itu ya salah duduk. Kalau rating, turnamen ratingnya dihitung. Ya. Tapi untuk rankingnya ya itu tadi pakai yang forfeit. Enggak, yang forfeitnya udah saya coba, ini nanti kita bisa lihat Ya. ya. Saya udah ada Swiss manajernya. Saya coba, saya akalnya nggak masuk. Gitu. Coba kalau ada yang lebih bisa, Nanti kita coba. Ya, ya. Oke ya. Jadi itu oke. Jadi Ya, kalau terjadi itu di manual kan, Ya. ya menang, kita manualin. Ya. Tapi kita sesuai keluaran Pak, saya main kali kok 6 hitungnya, itu yang saya takut. Hah? Ya, itu lebih baik lah kalau memang nggak bisa di manual ya. Jadi jangan pakai persentase di sini. Oke, yang berikutnya. Nah ini yang bergu ya. Jadi memang susah kalau bergu ini, memang kita harus satu topik lagi gitu loh kalau belajar penataran gitu ya. Jadi kalau bergu ini, kalau misalkan ada yang baik, nah bagaimana itu penanganan baik di bergu? Selama ini banyak yang salah ya. Jadi kemarin juga ada yang bertanya kepada saya. Ini saya meluruskan, jadi jangan selalu jadi salah terus gitu. Ini pengaruh kepada pairing. Nah, jadi kalau baik ya itu 1 match point dan karena papannya 4, 2 match point, 2 game point gitu loh. Selama ini kan bilang 3 terus itu 2. Gitu loh. Nah, kenapa di bergu itu 2 match point gitu loh? Itu ada alasannya. Karena kalau yang untuk menangin baik itu loh gitu loh. Nah, itu ke depannya diperbaiki lah. Coba sedikit aja dah. Turnamen-turnamen olimpiade ya yang bergu. Benar itu. Kalau yang olimpiade 1, 2, Nah, Pak Novian kan selalu dengan saya gitu. Ya, cuma kalau saya juga banyak saya kasih ilmu kok. Ya, kalau Saya nggak dari pelit ilmu. sini, kalau Ya. saya bilang dapat baik, Makanya saya nggak mau. saya juga heran Karena sih kalau menjadi ketua dua, OSIS gitu. ya. Saya percaya dia ketua OSIS gitu. Cuma ya di sini yang kurang paham. Tapi kalau setuju bisa. Nah, kita percaya lah. Jadi saya udah tahu. Ya, cuman yang di sini Ya, kan cuma ini supaya ke depan Iya. yang lain juga Iya. belajar gitu. baik di sini match pointnya 2, victorinya 3. Kalau Kenapa? yang internasional Kalau karena perbandingannya itu. Kak ya, match pointnya 1, Nah. victorinya 2. Sebab kalau enggak itu pengaruh kepada pairing. Coba bayangkan babak pertama yang ganjil dapat baik itu, begitu dapat baik dia ke atas tuh, ya kan dia ngambil dari bawah. Bisa terjadi nanti yang mau juara ketemu yang dari bawah. Bisa terjadi dengan kondisi begini, calon juara menang baik terakhir itu bisa, karena sedikit pesertanya kan. Misalnya peserta 12, iya kan, babaknya 7 kan, putarannya itu bisa. Benar. Beda kalau olimpiade kan 100 ya kan, nah itu sulit, nggak mungkin ketemu dia bawa juara. Kalau ini jangan terkaget-kaget kalau sang juara menang baik, dapat baik, menang baik, dapat baik. Jadi memang harus terminologi harus jelas ya. Jadi baik itu dengan forfeit harus dibedakan. Kalau baik orang dapat dari sistem bukan menang baik, dapat baik gitu loh. Menang baik itu sekarang bukan baik forfeit. Kalau lawan nggak datang 4-0 itu benar. Gitu loh. Match pointnya 2. Jadi yang kita pakai boleh. Ya setuju mana nih? Pilihannya kan yang di THB ini. Ya. Match pointnya 2, Ya. victorinya 3. 2 dong. Kan papannya 4. Iya enggak, yang di sini yang di THB dulu saya baca THB, ini kan, ya. aku peserta kan, ya kan, nah, supaya kita kliknya tuh, ya kan. Nah, pilihannya yang satu lagi kan pilihan nih, yang di THB, match 2, victory 3, ya kan. Yang olimpiade match point 1,
Victory 2 kan. Nah, yang kita pilih yang mana? Apa yang TB, apa yang seperti internasional? Kalau ada yang itu berlaku umum terserah ya. Ya, terserah ini. Ya kan? Oke, silakan ada yang Ya, jadi panitia putusin ya. Saya sebagai ketua wasit, match point 2, baik Victory-nya 3. Nggak masalah. Ini masalah, tapi itu jelas keliru gitu. Ya, kalau mau diikutin terus nggak jadi masalah gitu. Ya, oke. Oke, yang berikutnya ini kan playoff ya. Ini perlu dijabarkan loh, playoff tuh misalkan bergu mau diapain playoffnya? Untuk playoff perorangan ya. Ya, perorangan itu main mana? satu orang cuma yang silakan yang bergunya ya. Ya, bergu. Itu bermain 2 kali hitam putih. Jadi diwakili regunya gitu ya? Ya, wakili Oke. regunya. Nah itu maksud saya Ya, clear itu gitu loh. diwakilin. Iya kan? 3 plus 2 detik ya hitam putih. Oke. Bila ini kita main yang sudden death 45. Ya. Nah nanti ditambahin. Oke, yang berikutnya ini buhol yang sering salah nih. Ya. Ini kalau hampir semua pakai real point gitu. Ya. Sehingga kalau pemain yang dapat baik kemudian pakai real point pasti dia kalah kalau poin sama. Ya. Oleh karena itu kan kalau baik itu perlu dikoreksi. Ya selama ini pakai yang bagus tuh virtual. Cuman sekarang menurut video udah nggak berlaku lagi. Ya sekarang yang dipakai tuh baku 2026 coba dilihat. Itu maksudnya dummy. Saya udah sampaikan Pak Novia. Ya, itu bohol harus ini kan bohol tuh banyak variannya gitu loh. Oke, yang berikutnya ini susunan ya. Jadi susunan kan udah jelas fit, itu udah benar. Ya, kecuali ada cadangan dan ada papan terbaik, nggak bisa geser. Oke. Nah, yang berikutnya yang rancu lagi master. Ini kan semuanya kan ada master gitu. Kecuali apa buat kita kembali lagi bilang pakai non master gitu. Ya, ini jangan gitu loh. Jadi kita mundur kalau pakai non master. Nah, makanya di Indonesia aja yang ada turnamen non master di luar negeri nggak ada tuh. Ya. Nah, sekarang kan rancu papan pertama master. Bagaimana kalau regunya yang master lebih dari 1, mau taruh di mana? Yang benar tuh rating gitu loh. Kalau mau dibikin urut. Nah itu mau diberlakukan atau tidak? Susunan berdasarkan rating atau berdasarkan kita masukkan daftar induk. Ini harus jelas dulu gitu. Nah, mengenai yang pertama saya jawab yang mengenai parameter tadi ya. Yang buhol ya. Ya. Buholnya kita di sini saya juga kalau yang Pak Pun bilang saya belum ketemu rumusnya itu yang baku itu. Sama aja kita kan itu ya. orang juga nggak tahu kok siapa yang itu. Ya. Saya bukan menyentil ya. Ya. Artinya kalau mau tanya Aku orang nanya juga saya nggak bisa jawab. Ini juga ya, saya rumusnya datangnya dari mana? Saya udah paham. Karena Ya, kemarin kalau mesinnya keluar. saya di tanya ASEAN saya yang paham. Jadi di sini yang ditetapin, kita tetapin aja yang biasa dipakai rekan-rekan ini yang parameter real point. Jangan dong real point nanti itu kalau ada yang baik, kalau nggak ada baik oke gitu loh. Jadi Pak Novin nggak konsisten lagi. Ini emang udah bicarain sini kalau yang Ya kalau kayak di sini Ya. kan kita bisa diubah kalau setuju gitu loh. bisa kalau setuju real point apa virtual point kan maksudnya?
Bukan, yang tadi yang apa itu sama sebetulnya yang baku 2023. Iya. Yaitu itu hitungannya gampang gitu loh. Ya gampang buat kamu dan jago. Kalau yang intinya kan saya terangin di sini kan saya nggak bisa jawab. Oke. Yang penting udah jangan pakai real point, pakai aja virtual gitu. Itu bisa dikoreksi. Gitu loh. Bukan ini. Saya mau ini kan di sini panitianya kan dari PB Bekasi. Semua yang begitu PB tentukan aja Pak, ya. Jadi jangan di luar lagi, ya nggak? Dia bilang di apa katakan ya Pak. PB udah katakan AA aja Pak dipakai gitu Pak, ya. Yang lain tuh pada boleh nggak tahu Pak ya. Ya udah. Kalau PB bilang AA aja teknikal meeting. Gimana sih? Saya Coba, tenang. Saya sebagai ketua wasit, Iya. ada usulan karena teknikal meetingnya, usulnya ada parameter ya untuk buhol. Iya. Ya tadi real point, dilihat kan sama virtual. Iya. Ya. Itu peserta mau nyemak. Peserta. Iya. Kalau saya karena tahu kemampuan peserta pasti yang enak real point teranginnya. Ya kan? Tapi kalau Pak Bun memang tahu biasnya ini pasti tahu. Nah itu Pak Bun kasih. Ya terserah, pokoknya saya sampaikan gitu loh. Ya. Maksud saya jangan sampai apa ya ke depannya tuh salah yang seperti di Kejurnas itu banyak yang dirugikan loh. Ya, pemain bagus gitu loh. Ya. Nah, ya udah kan masalah. Oke, Pak bisa kamu nih ahli maksudnya Nah, bukan gitu. Tunggu dulu, satu. Oke, Bicara yang pakai real point. Real point kalau ada yang Terserah, nggak masalah. saya pakai real point setuju. Nggak masalah kok. Ya, Tidak ada berarti Pak ya, tidak ada yang cancel berarti poin. Ya, udah. Untuk sebenarnya ya yang kode 52 ya SD-nya ya supaya saya tapi maksudnya belok ya progresif skor yang 8 ya nanti yang untuk ini yang tadi itu mengenai master yang susunan pemain ya ini master setelah master itu dihitung rating tertingginya dari master itu. pakai apa? Video Rating nasional. rating nasional. Nah, Nanti nasional saya ditampilin. ya tampilin. Oh, ditampilin semuanya ditampilin ya. Waktu kita kan nanti kita tampilin yang ada ratingnya kita tampilin per 1 Juli. Jadi utamakan master dulu. Baru urutannya ke rating misalnya ada regu yang 4-4-nya master rating tertinggi. Oke, sekarang yang terakhir ya. Jadi yang terakhir ini salah duduk itu. Kita udah pick order. Jadi nggak perlu lagi dimasukkan itu. Kita misalkan nggak masukkan kan otomatis itu. Udah daftar itu. Seperti kita kemarin. Nah ini kalau kita masukkan lagi gimana kan bisa salah juga gitu. Justru ini tugas wasit di lapangan jangan sampai salah gitu loh. Nggak salah duduk Pak Bun. Iya salah duduk udah jelas kan artinya nanti itu wasit harus jangan sampai salah duduk dibagian lagi pertama gitu loh. Oh ya udah ya. Iya nanti ada apa namanya kan? 1, 2, 3. Wasitnya ikut kapten. Jawab wasitnya. Iya. Oke, udah selesai itu ya. Jadi saya sebetulnya bukan ya, ini buat pembelajaran gitu ya Pak. Ya, saya melihat banyak yang salah gitu. Gitu loh. Ini kalau mau dipakai terus ya nggak masalah gitu loh. Ya kan? Ya, Pak. Siapa Pak tadi bertanya? Ada sih kalau saudara. Ada. Ini. Pak. Ini dulu. Satu. Sini. Oke. Sebentar. Ini saudara kami dari Hutan Nado. Tentunya dari PB saya teman-teman. Ini hanya usul saja. Jadi saya berharap ini dapat diakomodir.
karena kami dengar tadi pesertanya sedikit, maka jangan terlalu kaku lah kita dengan kita bisa pindah. Saya usulkan yang standar bisa ke catur cepat, ya. kan beda waktunya. Jadi bermain di catur standar, ya, bisa ke catur cepat. Karena ini kan supaya ini bisa riang gembira lah kita, bisa rame, ya. Kalau pesertanya sedikit kan kita kalau terlalu kaku dengan ketentuan, ya namanya technical meeting. Tentunya ini berdasarkan kesepakatan. Kecuali memang waktunya tabrakan. Tapi kalau waktunya ada jeda waktu yang ada, sepanjang pemain mau itu ya saya kira diberikan kesempatan. Karena pesertanya sedikit tadi. Supaya memang ini kejuaraan event Komnas ini mahasiswa sudah datang dari jauh-jauh bisa. Pertama kita kan mencari bibit-bibit unggul sebagai aset prestasi, ya, Indonesia. Jadi ajang ini kita jadikan ini kompetisi yang sehat lah, dengan kesempatan kepada mereka. Ya. Misalnya dari yang tadi kami maksudkan dari standar, ya. Kemudian dia bisa juga ke catur cepat. Kan dia punya jeda waktu. Demikian ya. Bisa setuju itu? Setuju ya. Oke. Ini saya kira tawaran dan namanya technical meeting kita menyampaikan kepada PB kiranya ini boleh dapat ya kemudian. Demikian dan terima kasih. Emang usul Bapak itu bagus ya, cuma kontradiksi yang tadi dibilang. Yang ini Bapak ngusul begitu, yang lengkap juga mau main ke perorangan itu. Iya kan? Padahal ya, waktu datang udah siap 2 di perorangan, diplot dengan pusing kepala, ini yang bergu mainnya ini. Maksudnya kan perorangan standar dulu Pak. Nanti kan Standar. perorangan itu kan standar dulu main. Nggak main dulu. Cepat dan kilatnya kata Bapak itu kalau yang hanya membawa 4 tentu hilang peluangnya kalau 4 Benar. nggak bisa main cepat di kilat. Cuman kan nanti Bapak juga yang protes. Ya, kalau sama sekarang boleh yang sama. Jadi tadi kan saya lempar, ya. Bagaimana 4 kalau orang yang 4 sedikit tadi kan saya mungkin ya kan. Main ke cepat ke perorangan dari bergu ya. Tadi ada gua nggak konsekuen dong Pak. Iya, tadi jawaban itu Artinya yang 6 itu boleh juga diundi nanti. Ya, sama. Maksudnya gini Pak, kita bicara sekarang. Ya, maksudnya gini Pak, untuk catur standar itu semua udah jelas tuh, regu perorangan. Nah, untuk catur cepat, catur cepat dan gila, sudah lagi nggak gitu? Yang banyak 4 orang tentu kehilangan kalau tidak boleh dari regu. Nah, artinya untuk cepat dan gila, silakan saja nanti baik itu yang 6 itu. Jangan bicara. Yang lain. Kalau dia bilang A, maka A. Baik, untuk sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdan, saya dari kontingen Jawa Tengah. Terkait untuk usulan pemain yang standar bermain di individu, kami dari Jawa Tengah merasa keberatan dikarenakan pada di buku saku di Bawomi pada tanggal 11 Oktober 2023 itu sudah ada penutupan entry baiting, di mana di situ adanya untuk memasukkan data atlet, dan di hari Kamis dan Jumat kemarin itu adanya validasi pemain. Seperti itu. Jika adanya perubahan, menurut saya sangat tidak fair dikarenakan bagi kami untuk pemainnya yang lengkap merasa dirugikan apabila adanya manuver dari bergu boleh main di individu seperti itu. Terima kasih.
tes. Ya, Bapak Ibu, tenang. Ya, karena saya laki-laki, simpelnya berdiri, saya harus berdiri, Pak. Jadi yang pertama tadi sudah banyak sekali ya masukan-masukan dan belum banyak tahu ya. Mungkin sedikit usul bahwa untuk aturan-aturan itu mungkin bisa disosialisasikan terkait dengan TP-TP dan yang lainnya. Walaupun tadi sudah disepakati bersama bahwa kita menggunakan sesuai dengan aturan dari panitia. Yang kedua, Pak, yang kedua itu pedoman Pomnas itu sudah lama disosialisasikan, diserahkan kepada seluruh Bapomis Indonesia, dan itu menjadi dasar untuk melaksanakan seleksi, ya, sehingga siapa saja yang akan dikirim untuk ke Bapomi, disitulah dasarnya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, Pak. Yang pertama adalah di pedoman yang di-share di halaman 210 di A, ya, di huruf A nomor 2, Pak. Di situ disebutkan bahwa peserta itu adalah D3 dan S1. Tetapi tiba-tiba tadi muncul ada S2 gitu, Pak. Saya juga agak aneh juga ketika di cabur yang lainnya sebelumnya itu boleh gitu ya. Yang lainnya boleh. Ya. Yang lainnya boleh. Di pencaksilat boleh, tapi di catur di pedoman yang disebar di Indonesia itu kok tidak ada S2-nya, Pak. Sehingga kami mau memasukkan yang S2 karena tanggal itu kita tidak jadi memasukkan, Pak. Nah, sekarang tiba-tiba muncul pada saat di sini kita tidak jadi mengirimkan yang dari unsur S2. Tiba-tiba muncul sekarang. Sehingga ini apakah ini tetap atau bagaimana kami serahkan ke panitia. Terima kasih, Pak. S2 itu hasil CDM, nggak bisa dibahas di sini, Pak. Itu udah baku. Oke, ya, yang pertama tadi usulan dari Bapak, jadi tidak bisa saya kalau udah berdua jatuh cepat udah nggak bisa tindak lanjut. Ya, yang kedua tadi Pak ada yang terakhir itu verifikasi kalau sudah dapat dan terakhir jadi S2 bisa main. Oke, saudara-saudara, tidak ada lagi masalah. Tidak ada lagi. Kami dari Sumber, Pak, ada masalah. Pak, waktu di entry 6 orang putri, Pak. Tapi sekarang yang tidak hadir 1, ini tinggal 5. Nah, justru yang tidak hadir itu di Bergu. Nah, sekarang bagaimana kalau proses entry? Bisa tidak kami menurunkan dari Bergu? Jadi perorangan ke Bergu. Kalau tidak bisa main ya. Itu bisa ya, Pak. Karena daftar juga yang daftar itu 6. Belum dipecah, nanti kita kasih isian di situ, isiannya, ya kan? Isiannya. Jadi kalau main dari perorangan Bergu ke perorangan, Cuman nggak boleh pindah-pindah lagi begitu udah setara. Nggak boleh. jangan nanti udah ditentukan perorangan di cepat ya. Oke, Pak, jadi dalam satu jurusan aja. Ada lagi? Putri. Kami ada kurang jelas, Pak. Mungkin yang saya mau tanyakan cuma untuk yang catur perorangan ini apakah bisa main di 3 kategori itu atau standar karena tadi belum dijelaskan kalau bisa main di 3 kategori itu. Terima kasih. Yang main di standar maksudnya? Yang di catur perorangan itu apakah bisa main di 3 kategori itu, Pak? Bisa main di pertama mereka main di standar, lalu di cepat, bisa dibilang. Tetap dia nggak boleh, yang pentingnya nggak boleh ke Bergu ya. Dua-duanya perorangan, 2 di. Ya itu aja orang itu. Ya bisa. 3 nomor. Bisa kamu. Perorangan. Bergu tadi. Oke, siap, terima kasih, Pak. Satu orang itu bisa main Ya, bisa kategori ya, Kak. Oke ya. Sah. Saudara-saudara, ya. Sunan yang master, saudara master, ya. Ya,
master nih, ya tidak ada master, jadi bebas Pak. Ya, oke ya, bebas ya, cash. Jadi susunan pemain papan 1, papan 2, papan 3, dan papan 4 bergu itu ditentukan papan 1 yang punya gelar master. Terus sampai ke bawah, kalau ada masternya 4 ya itu dengan elo ratingnya. Nah, terus yang tidak punya master dia bebas menentukan papannya, tapi dari daftar induk yang diisi, dan itu tetap tidak bisa berubah. Jadi maksudnya gini Pak, jangan protes misalkan karena dia nggak ada mulai punya gelar master, tapi elonya tinggi, dia main di papan 4. Karena bebas tadi kan menentukan papannya. Jadi elo rating yang tidak punya gelar, meskipun dia tinggi, tapi dia meletakkannya di papan 4 boleh, asalkan dari daftar induk yang ditulis. Jangan Pak, jangan sampai ada protes ya. Artinya kalau yang tidak memiliki gelar, elo ratingnya tinggi, dia bebas untuk dimanapun, tapi berdasarkan data induk yang ditulis sekarang. Ya Pak. Paham. Daftar induknya segera diisi Pak. Bapak Ibu, daftar induknya boleh. Jadi keluar dari ruang TM sudah dikumpulkan. Jadi sebelum keluar. Baik saudara-saudara yang dengan ucap alhamdulillah sekarang sudah selesai technical meeting dan saudara-saudara bisa lihat pertandingan panitia. Ya, kami tunggu isian daftar induk dari masing-masing peserta. Assalamualaikum